Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerdas. Berjumpa kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas soal UMPTKIN tahun 2019 tes kemampuan IPA Biologi. Kita mulai dari nomor 1. Kita bacakan. Enzim endonuklease restriksi digunakan pada rekayasa genetika dapat diisolasi dari tubuh bakteri. Secara alamiah, jika bakteri memiliki enzim endonuklease restriksi berperan menghancurkan DNA asing. Ya, seperti bakteriofag dengan cara memotong DNA asing tersebut pada sekuen yang dikenalinya. Maka virus tidak mampu menyebabkan infeksi. Nah, fungsi enzim endonuklease restriksi tersebut berhubungan dengan apa? Jadi, contohnya ini bakteri, sahabat cerdas ya. Nah, kemudian bakteri ini di dalamnya ada satu enzim yang namanya enzim restriksi. Nah, fungsi enzim ini adalah memotong DNA asing. Ya, contohnya ada DNA virus yang masuk. Ini ada gambar merah, ini adalah gambar virus. Biasanya virus yang menyerang bakteri disebut virus T atau dikenal sebagai bakteriofag. Nah, kemudian DNA virus itu masuk ke sini. Nah, saat masuk mau menginfeksi bakteri, maka dilawan oleh enzim restriksi. Enzim restriksi melawan, kemudian memotong DNA virus. Nah, sehingga bakteri ini memiliki sistem pertahanan diri terhadap infeksi virus. Berarti disebut sebagai sistem imun. Nah, ini nomor 1 adalah D. Digesti pencernaan bukan, ekskresi pengeluaran, respirasi pernapasan. Kita lanjut ke nomor 2. Grafik laju fermentasi produksi nata de apple untuk 3 kali ulangan digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan grafik di atas, pernyataan yang tepat adalah. Nah, ini gambarnya kurang begitu jelas. Kita lihat ya penjelasan gambarnya. Oke ya, ini adalah gambar dari riset atau penelitian tentang nata de apple ya. Nah, kita lihat dari pernyataan yang A dulu ya. Kelajuan terbesar dialami sari apel A pada hari ketiga dan keempat. Nah, sari apel A itu adalah warna biru. Ya, hari ketiga dan keempat berarti ada 0,1 dikurangi 0,07 sama dengan 0,03. Ini yang A ya. Kemudian kita lanjut ke yang B. Yang B adalah kelajuan terkecil dialami sari apel B, berarti B yang tanda merah. Dari hari kelima dan keenam. Jadi 1,03 dikurangi 0,9 sama dengan 0,13. Kemudian yang C, kelajuan terbesar dialami sari apel C. C itu berarti yang tanda ini ya. 0,07 ya, dikurangi 0 ini ya. Berarti sama dengan 0,07. Nah, terakhir, kelajuan terbesar di sari apel B. Berarti B itu kita lihat yang di sini ya. Nah, ke-9 ke-10. Nah, berarti tanda merah dari 1,7 dikurangi 1,27. 0,43. Oke, kita lihat ya. Terbesar dialami ini tidak besar. Terkecil dialami 0,13 tidak. Terkecil yang C ya. Terbesar dialami ini salah malahan ya. Kemudian, nah terbesar ini 0,43. Berarti jawabannya adalah D. Kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Tape merupakan makanan hasil fermentasi bahan-bahan yang mengandung karbohidrat seperti beras ketan, singkong, atau pisang dengan bantuan Saccharomyces cerevisiae. Dalam proses pembentukannya, di awal terjadi hidrolisis sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa dengan persamaan reaksi sederhana sebagai berikut. Jadi kata kuncinya di sini ada hidrolisis, sahabat cerdas ya. Dari awalnya sukrosa ditambah air nanti berubah menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, berarti kata kuncinya yang ada 2 O-nya. Nah, ini nggak ada, yang ada 2-nya adalah B. Begitu, sahabat cerdas, cara cepatnya. Kita lanjutkan ke nomor 4, sahabat cerdas. Perhatikan gambar zona berikut, gambar zona laut berdasarkan kedalaman dan jangkauan cahaya matahari ya. Rantai makanan yang tidak lengkap, singkatannya ini ya, litik, bat
berarti abisdal. Jadi semakin ke arah lautan maka semakin dalam ya. Seperti ini ya. Semakin ke sana berarti semakin dalam laut itu. Ini ada zona pasang surut namanya litoral. Kemudian ada neuritik. Yang ketiga ada zona basial. Dan yang keempat ada abis. Udah habis nih. Nah, ini ada palungnya yang disebut zona hadal. Nah, biasanya litoral neuritik ini daerah yang ada cahaya. Fotik. Kalau basial ini daerah yang remang-remang ya, disfotik. Nah, kalau ini daerah tidak ada cahaya. Nah, sehingga kalau ditanya yang tidak lengkap, yang ada cahaya di sini lengkap, keanekaragaman tinggi karena ada alga, fitoplankton yang bisa fotosintesis sehingga dimakan zooplankton, ada ikan kecil, ikan besar masih bisa masuk ke sini ya. Tapi zona yang gelap gulita ini nggak ada jenis ganggang atau fitoplankton karena nggak bisa fotosintesis, sehingga rantai makanan yang tidak lengkap di zona akhir nih ya, abisal dan hadal. Oke, nomor 4D. Kita lanjutkan ke nomor 5. Nah, ini nomor 6 karena nomor 5 adalah soal kimia ya. Reaksi berikut adalah reaksi kemosintesis pada cacing Godless tapeworm yang hidup di air laut yang sangat dalam. Jadi mungkin di zona hadal tadi dia memanfaatkan H2S atau belerang ya. Nanti ada H2S, belerang ditambah air ya. Ditambah air nanti bisa membentuk sulfat. Ya. Nah, kemudian melepas H dan melepas energi. Nah, energi yang dihasilkan oleh bakteri lewat proses kemosintesis digunakan untuk apa? Jadi biasanya dalam proses ini energinya kan membuang panas, teman-teman ya. Jadi sahabat cerdas, metabolisme itu salah satunya eksergonik ya, melepas energi nih. Eksergonik. Biasanya eksergoniknya itu adalah melepas gas karbon dioksida. Nah, ini CO2 semua nih. Nah, namanya sintesis artinya kemosintesis itu adalah mensintesis makanan dengan bantuan energi kimia, yaitu karbon dioksida ya. Itu akan diubah menjadi, ini kan anorganik ya. Ya, ini anorganik. Nah, nanti diubah menjadi senyawa yang kompleks. Namanya sintesis itu menyusun dari anorganik menjadi zat-zat organik. Nah, dengan bantuan tadi energi kimia. Berarti dari yang sederhana membentuk senyawa yang lebih kompleks. Ini sahabat cerdas ya. Jadi jawabannya di sini adalah mengubah CO2 di dalam air menjadi senyawa karbon kompleks, menjadi senyawa kompleks. Nah, ini. Nah, biasanya yang zat organik ini adalah contohnya menyusun menjadi glukosa. Seperti menjadi C6H12O6. Berarti menyusun menjadi senyawa karbon kompleks. Nah, ini jadi jawabannya. Seperti dalam fotosintesis itu mengunggah CO2 jadi glukosa juga. Kalau ini dengan bantuan energi kimia. Begitu sahabat cerdas, nomor 6A. Kita lanjutkan ke nomor 7. Bioenergi atau biofuel adalah energi alternatif yang berasal dari sumber-sumber biologis. Ada beberapa jenis biofuel, minyak sayur, biodiesel, bioalkohol, dan biogas. Penggunaan bioenergi atau biofuel memiliki keunggulan. Jadi paling utama adalah energi ini adalah energi langsung dari organisme. Ya, berbeda dengan energi fosil. Energi organisme yang sudah mati menjadi fosil gitu. Nah, kalau dia menjadi fosil maka dia akan membatu sehingga terjadi akumulasi C, karbon. Ya, karbonnya banyak. Makanya energi fosil itu akan menghasilkan pembakaran CO2 yang tinggi. Ya, contohnya minyak bumi, ya, bensin, solar itu menghasilkan pembakaran CO2 yang tinggi. Berbeda dengan dari organisme, itu ramah lingkungan. Kenapa? Karena kandungan karbonnya itu rendah. Nah, biasanya karena organisme hidup ya, ini bisa diperbarui, renewable ya. Nah, jadi termasuk sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Karena bisa dikembangbiakan. Ini salah ya. Kotoran hewan dapat menyebabkan gas metana. Ini biogas bisa, cuman hanya mewakili biogas ya, jadi kurang tepat. Memproduksi energi tanpa meningkatkan CO2 lah, ini yang benar.
rancangannya masih lebih sederhana dibandingkan dengan mesin bahan bakar minyak. Belum tentu ya, bisa lebih sulit ini ya. Nah, seperti itu keunggulannya itu. Nomor 7C, kita lanjutkan ke nomor 8. Oke, kita bacakan. Ini sebenarnya soal fisika, cuman bisa kita lihat hanya dengan menggunakan tabelnya saja ya. Perhatikan data kecepatan angin, intensitas matahari, dan tinggi gelombang laut di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Pemerintah pusat bermaksud membangun pembangkit listrik tenaga surya di daerah B. Ya, untuk memperkuat ketahanan energi, komentar Anda terhadap kebijakan pemerintah pusat adalah, jadi B ya, B itu yang paling bagus apa ini? Tenaga surya ya, coba kita lihat ya. Matahari ini surya. Ini 6,4 paling tinggi ya. Ini ada 6,2 berarti lebih rendah. Nih berarti bagus nih. Karena potensi tertinggi di antara semua daerah yang tertinggi intensitas cahaya mataharinya adalah di zona B, daerah B ya. Berarti tepat. Tidak tepat, salah nih, tidak tepat. Nah, maka yang kita bandingkan adalah di daerah B itu potensinya yang paling bagus apa? Apakah anginnya, mataharinya, atau tinggi gelombangnya? Ternyata yang paling tinggi adalah matahari, maka yang tepat yang D. Karena intensitas matahari di daerah B lebih besar dibanding rata-rata kecepatan angin dan rata-rata gelombang laut. Jadi bukan kita bandingkan dengan daerah lain, tapi dibandingkan dengan sumber daya yang ada di situ. Oke, sahabat cerdas? Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Kita bacakan. Kebakaran di hutan ya, di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 1,7 juta hektar, antara lain di Kalimantan 770.000 hektar dengan 35,9%, di lahan gambut, sedangkan di Sumatera 593.000 hektar terbakar dengan 45,5% di lahan gambut. Kabut asap dari kebakaran hutan di lahan ini telah menyebabkan puluhan ribu warga menderita sakit dan hampir 30 juta orang terdampak. Salah satu dampak utama yang ditimbulkan dari kebakaran hutan ini antara lain dihasilkannya gas karbon monoksida yang berlebihan. Dampak gas CO yang berlebihan adalah, jadi salah satu pencemaran gasnya adalah karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini bisa masuk ke dalam darah. Nah, nanti ini bisa diikat oleh eritrosit yang mengandung hemoglobin, ya. Nah, biasanya di sini ya, hemoglobin ini umumnya mengikat oksigen, nanti membentuk oksihemoglobin. Dia juga mengikat karbon, membentuk karboksi hemoglobin. Nah, ini dalam keadaan normal. Tapi dalam keadaan nggak normal, kalau ada gas CO, ini bisa mengikat juga. Nah, nanti membentuk karbaminohemoglobin. Nah, inilah yang akan memiliki daya ikat tinggi. Daya afinitas hemoglobin itu dengan CO bisa sampai 200 kali lipat dibanding dengan oksigen. Nah, sehingga yang terjadi adalah oksigen akan kurang ya, karena lebih memilih gas karbon monoksida. Jadi dalam tubuh ya, terutama dalam darah, nanti terjadi kekurangan oksigen. Nah, itulah yang disebut sebagai asfiksi. Ya, karena terjadi gangguan pengangkutan oksigen. Karena darah kekurangan oksigen itu tadi ya, asfiksia. Jadi jawabannya adalah gangguan pernafasan. Kita lanjutkan nomor 11. Perhatikan gambar warga yang kedinginan dan menggunakan selimut akibat hujan ya. Langsung saja, selimut dapat menghangatkan badan itu karena apa? Jadi kalau ini ada selimut, ini ada orang tidur gitu ya. Nah, di sini ada dingin. Ya, hujan lebat ya, dingin. Nah, kenapa selimutnya ini bisa membuat dia menjadi hangat atau panas atau hangat? Karena tubuh manusia ya, tubuh manusia itu melakukan proses metabolisme. Ya. Nah, metabolisme ini untuk menghangatkan tubuhnya.
ya. Salah satunya dengan proses respirasi. Nah, nanti dia akan menghasilkan eksoterm. Selain energi, itu menghasilkan panas. Nah, jadi ini panasnya keluar ke sini gitu. Nah, sehingga selimut ini digunakan sebagai isolator panas. Nah, sehingga panas ini nggak keluar ke lingkungan. Jadi selimut ini ya mampu menghambat perpindahan kalor dari badan ke lingkungan. Bukan menghambat perpindahan kalor dari luar ke dalam, karena di luarnya adalah dingin, begitu. Kita lanjutkan nomor 12. Emisi gas NOx dan SOx di udara dapat bereaksi dengan uap air membentuk HNO3 ya. Ini membentuk asam nitrat dan asam sulfat. Keduanya merupakan asam kuat. Dari awan tersebut turun hujan dengan kandungan pH 5,6 sehingga pH-nya rendah menjadi yang disebut sebagai hujan asam. Nah, hujan asam tentunya kalau masuk ke bumi ya. Nah, ini kalau di sini ada banyak tumbuhan, ini satu bisa mematikan tumbuhan. Ya, karena pH-nya terlalu rendah. Padahal tumbuhan itu butuh pH sekitar 6,7 ya. Kemudian di sini juga akan mengurangi kesuburan tanahnya, akan menurun. Kenapa? Ya, karena mikroorganismenya juga akan terganggu pertumbuhannya. Ya, mikroba akan turun, terganggu. Kemudian kalau masuk ke air, nanti airnya jadi pH-nya rendah, sehingga ikan-ikan atau biota di dalam air akan mati. Gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau kena logam bisa mengalami korosi. Nah, inilah dampak-dampak dari hujan asam, sahabat cerdas ya. Jadi dampaknya adalah tanaman tumbuh subur, salah. Malah subur, salah ya. Pertumbuhan malah produktif, salah. Pertumbuhan produktif, salah. Pertumbuhan tanaman produktif menurun. Nah, ini ya. Ini kan menyebabkan, nah ini menurun dan meningkatkan keasaman air sungai, betul ya, yang D 12. Kita lanjutkan ke soal nomor 13 ya. Hasil eksplorasi di kawasan hutan diperoleh beberapa jenis tumbuhan berbentuk pohon. Di antaranya jati, ada mahoni, akasia, pinus. Ada 4 tanaman ya, yang menghasilkan kayu dengan kualitas baik. Jadi kualitas kayu ya itu ada 2 ya, sahabat cerdas. Salah satunya dari hasil penelitian eksplorasi ini ya. Yang pertama adalah kualitas kayu itu dihubungkan dengan kerapatan atau densitas. Jadi semakin rapat semakin baik. Nah, kita lihat di sini yang paling rapat 630 nomor 1. Kemudian ini nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, yang kedua adalah umur. Ya, kualitas kayu tadi selain kerapatan, juga di sini adalah umur tanaman. Nah, semakin tua semakin bagus. Nah, nomor paling tua ini adalah mahoni ya. Terus yang kedua di sini adalah pinus. Nah, yang ketiga jati dan yang keempat adalah akasia. Nah, dari sini bisa kita lihat ya, yang ada jati ini yang paling utama rapat, umurnya juga 1,3 ya. Mahoni nih, nah, ini ada 1,3, berarti itu urutannya adalah jati ya. Kemudian kalau yang kedua itu adalah mahoni. Nah, ini ya. Gini. Nah, berarti tinggal A sama B ya. Ini kita coret begitu. Kemudian yang ketiga antara pinus dan akasia sekarang ya. Nah, ini kalau pinus umurnya lebih lama tapi kerapatannya rendah, tapi kalau akasia umurnya lebih pendek tapi kerapatannya tinggi. Ketiga itu yang kerapatan kayunya lebih tinggi, berarti bukan pinus melainkan akasia dulu, walaupun umurnya masih muda karena tekstur serat kerapatannya lebih rapat. Jadi yang ketiga itu akasia, baru pinus ya. Jadi jawabannya adalah A nomor 13. Kita lanjutkan ke nomor 14 ya. Perhatikan gambar proses terbentuknya batu bara.
Ada proses pembusukan, pengendapan, dekomposisi, geotektonik, dan erosi. Berdasarkan gambar di atas, tahapan yang menunjukkan kerapatan massa jenis ya lapisan terbentuknya batu bara secara berurutan dari paling kecil sampai besar adalah, jadi apa sih yang disebut sebagai massa jenis ya? Nah, jadi massa jenis, kerapatan massa jenis adalah perbandingan begitu antara massa suatu zat dengan volume. Ya, jadi massa suatu zat dengan volume. Semakin kecil densitas atau kerapatan, semakin besar penyerapan air oleh bahan tersebut. Berarti dari sini semakin ke atas, yaitu berarti semakin kecil kerapatannya. Ya, jadi semakin ke atas semakin kecil kerapatannya, semakin ke bawah semakin besar kerapatannya. Berarti kalau dimulai dari A, dekomposisi, geotektonik, erosi, ini benar. Tapi bukan yang paling kecil, ini dari yang paling kecil ya. Erosi, geotektonik kurang tepat, kebalik ya. Pembusukan, nah ini paling kecil nih, pengendapan dan dekomposisi. Jadi yang tepat adalah yang C. Begitu sahabat cerdas, selanjutnya nomor 15. Hutan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan perlu dipelihara. Keberadaan tanaman monokultur, satu tanaman, kemudian berlebihan seperti kelapa sawit dapat menurunkan kesuburan tanah. Salah satunya adalah pemberian pupuk anorganik, itu artinya pupuk buatan ya, atau pupuk kimiawi. Nah, mana yang buatan gitu? Berarti yang alami nggak boleh ada nih ya. Contohnya ada pupuk guano ya, dari kotoran burung, atau pupuk kandang, ini nggak boleh. Atau kompos, itu nggak boleh karena dia alami. Nah, berarti yang ada komposnya salah nih ya. Nah, berarti ini urea, KCl, dan borak. Terima kasih sahabat cerdas. Pembahasan UMPTKIN IPA Biologi tahun 2019. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.